Ya, baiklah. Jadi setelah sedikit drama tadi ya di grup karena seseorang penipu gitu kan. Nah, ini saya mau eh, upload update lah, jelasin tentang update. Tapi sebelum saya masuk ke penjelasan update, saya ingin sedikit memberitahu, menginformasikan untuk siapapun nanti yang melihat video ini di luar dari pengguna Sims ya yang memang udah menggunakan Sims ya karena kan yang udah make Sims kan ya udah tahu kan tentang Sims siapa pengembangnya gitu dari mana asalnya gitu kan udah tahu. Nah, untuk misalnya selain pengguna Sims nanti yang ngelihat video ini, nah perlu diketahui bahwa website Sims itu yang resmi ini nih, sims.egio.com. Ya meskipun saya ada sih rencana memang bahkan ganti domainnya jadi egiosims.com gitu ada. Cuman ya intinya masih ada Egio dan Sims-nya gitu. Dan juga di sini em, untuk informasi di bawahnya bisa dilihat lah nih di sini ada nama saya. Nah, sebagai developernya, pengembangnya dan saya satu-satunya developer atau pengembang aplikasi Sims ini. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang ngaku-ngaku ngembangin aplikasi Sims selain saya, ludahi aja mukanya karena itu penipu gitu. Nah, jadi kenapa? Karena tadi ada masuk, bukan ada masuk sih. Jadi pertama saya yang lihat kan ada nih ini. Nah, ini si penipu nih tadi. Nah, jadi ini sebenarnya awalnya nih aplikasinya itu aplikasi Sims. Nah, ini kalau kalau aslinya tuh gini nih. Nah, ini. Nah, ini aslinya kayak gini lah. Ya bisa dilihat lah juga dari sini nih, dari sini nih sekolah. Nah, ini semua sekolah nih yang udah make aplikasi Egio Sims. Nah, bisa dilihat lah. Tampilannya udah pasti sama, nggak mungkin ada yang beda, pasti sama. Nah, kecuali misalnya ada sekolah yang dia nggak ikut update gitu, itu pasti beda. Nah, tapi ya kurang lebih strukturnya kayak gini lah. Nah, tampilannya. Nah, tapi di sini udah dirubah-rubah. Ya, saya sih nggak masalah karena kemarin saya udah sempat kontakkan juga dengan orangnya gitu kan. Ya, silakanlah dirubah. Tapi akses update-nya saya putus gitu. Jadi dia nggak dapat update lagi. Cuman masalahnya di sini yang saya kaget kok tiba-tiba bawa-bawa nama Mantiga Tangerang gitu kan. Karena kan saya kenal juga kan sama orang Mantiga Tangerang ini kan sama Pak Ansor kan ya ya kenal-kenal gitulah karena kan beliau salah satu tetua lah gitu kan di grup Sims karena Mantiga Tangerang ini sekolah kedua nih. Jadi saat ini ada 16 sekolah. Nah, Mantiga Tangerang itu sekolah kedua yang make Sims. Jadi udah awal-awal banget gitu Mantiga Tangerang ini make. Jadi saya kenal lah sama Pak Ansor. Nah, saya kaget kok tiba-tiba si beliau ini make-make nama Mantiga Tangerang gitu. Makanya tadi ada sedikit di grup Egio Sims ada sedikit keributan lah karena ya saya informasikan kan ke Pak Ansor nih eh, silakan ditindaklanjutin Pak soalnya dia make-make nama Mantiga Tangerang soalnya takutnya nanti saat dia nawarin aplikasinya ke sekolah-sekolah lain bawa-bawa nama ini Mantiga Tangerang gitu kan. Soalnya kan yang saya tahu ya Mantiga Tangerang itu kan termasuk sekolah top tier lah di Provinsi Banten karena pernah lihat di statusnya Pak Ansor tuh juara satu apa sekolah favorit atau apalah gitu. Ininya termasuk sekolah top tier lah gitu kan. Jadi jangan sampai nanti dia ngaku-ngaku ini Mantiga Tangerang pakai aplikasi saya nih gitu. Wis keren bos gitu kan. Nah, oke tadi ada saya umumin. Setelah saya umumin, ini maaf ya, ini agak agak cerita dulu nih sebelum ke update-nya nih. Ya kalau kalau nggak mau dengar skip aja nggak masalah lah sebelum masuk ke update. Jadi setelah saya umumin tadi em, masalah yang Mantiga Tangerang, ada satu lagi orang yang di Sims juga ada di grup Sims yang bilang kalau beliau pernah tertipu gitu sama si Sidik ini. Ya sebenarnya saya nama aslinya itu bukan Sidik, tahulah siapa kan. Udahlah YTTA lah gitu, nggak usah disebutkan. Nah, jadi tadi si yang Bapak yang kena tipu ini tadi ngirim juga nih. Nah, ini Pak salah satu sekolah yang make aplikasi beliau gitu, yang make aplikasi dari dia. Ya, coba lihat aja nih. 100% sama dengan aplikasi Egio Sims, aplikasi Sims.
Nah, nah di sini tapi udah keren nih, dibuat oleh tim Satria Tekno. Oke, siap. Jadi udah dirubah lah footernya, udahlah terserah lah karena kalau masalah ini nggak bisa saya gimana-gimana soalnya kemarin beliau beli juga kan itu kesalahan saya memang karena kurangnya keamanan dalam aplikasi jadi bisa dirubah-rubah lah sama orang gitu. Nah itulah yang udah saya tingkatkan saat ini jadi ya seharusnya aplikasi Egio Sims ini nggak boleh lah gitu diperjualbelikan kembali. Ya kalau kalau emang mau kerjasama boleh langsung ke saya. Kan ada program afiliator. Jadi kalau misalnya mau jual kembali aplikasi Sims, bilang ke saya ikut program afiliator nanti dapat bagian juga gitu, dapat komisinya ada tuh. Kayak Pak Hasan lah, Pak Hasan tuh salah satu afiliator lah dan ya udah saya bayar juga gitu. Bukan bukan cuman ece-ece gitu. Nah, itulah sedikit keributan tadi ya di grup Egio Sims. Jadi saya mau ngasih tahu aja bahwasanya aplikasi Sims yang asli websitenya tuh ini developernya itu saya sendiri nggak ada siapapun lagi kecuali kalau yang bilang tim marketing atau afiliator yang mungkin ada benar tapi kalau misalnya ngaku-ngaku sebagai pengembang dan developer Egio Sims selain saya Muhammad Topajal ludahi aja mukanya itu penipu. Oke, sekian. Nah, oh terus kita gini agak lucu nih ya. Jadi kalau saya lihat lognya di sini ya, log aksesnya. Nah, ini website dia nih. Oh, pakai bawa-bawa nama Mantiga Tangerang. Ini mulai dari tanggal ini nih, tanggal 13. Entah apa motivasinya kan. Pakai-pakai Mantiga Tangerang. Takutnya ya gitu. Jual aplikasi bawa-bawa nama Mantiga Tangerang bilangnya Mantiga Tangerang make punya dia gitu kan kan yang jangan lah gitu jangan jangan segitunya lah kalau mau menipu gitu ya ya silakan mau jual aplikasinya itu murni kesalahan saya kemarin memang cuman kalau untuk bawa-bawa nama sekolah orang ya janganlah gitu. Oke lanjut kita masuk ke update tar nih saya tutup aja nyemak. Oke nah lanjut kita masuk ke update jadi di sini ada updatean yang barunya ya silakan dibaca aja sendiri list-listnya. Nampak sedikit memang, cuman nih banyak sebenarnya. Apalagi nih kemarin di bagian sini nih, agak sulit nih, agak ini yang agak lama buatnya, ngembanginnya. Karena yang berurusan dengan keuangan-keuangan nih harus hati-hati gitu. Jangan sampai nanti ada salah hitung gimana-gimana gitu kan. Kita juga yang bingung, kerepotan. Nah, ya jadi inilah. Jadi nah sekarang ini kan untuk ngelanjutin, ini saya ngingatin lagi ya. Silakan diupdate aplikasinya. Pengaturan, nih login ke akun admin, pengaturan, aplikasi, lalu klik update. Nah, ini saya udah nggak bisa nih. Karena apa? Karena saya udah update. Nah, sekolah sudah update ke versi terbaru. Jadi saya tadi udah update, jadi nggak bisa update lagi. Tapi ya gitulah cara update-nya. Nah, eh, jadi sekarang di sini ngelanjutin fitur ini, sekarang dia di mana? Saya hapus dulu. Sekarang pengumuman itu udah muncul nih di halaman apa indeks ya di halaman publik. Oke, ini ada sedikit salah nih. Ini harusnya yang di publik ini ya cuma untuk publik aja, yang siswa dan pegawai jangan gitu kan. Nanti setelah ini saya perbaikin lah. Intinya sekarang untuk pengumuman itu udah tampil nih di publik. Dan juga sekarang sebelumnya kan kalau misalnya kita buat pengumuman di sini sekolah pengumuman. Nah, kan di sini ada nih untuk apa? File ya, buat file. Nah, sebelumnya kan nggak masuk nih notifnya ke WA. Nah, ya. Jadi kan nih notifnya nih kalau misalnya tujuannya antara ini nih siswa, pegawai atau siswa dan pegawai itu kan pengumumannya terkirim ke WA ya, notif ke WA mereka gitu kan. Nah, sebelumnya kan kalau misalnya kita sematkan juga file itu nggak ikut terkirim filenya. Nah, sekarang udah ikut terkirim. Nah, ini nggak usah saya contohkan lah, malas buka-buka WA lagi. Nanti silakan dites sendiri aja. Intinya sekarang udah bisa ngirim file ke WA gitu. Jadi nggak cuma teks saja, sekarang file udah bisa dilampirkan juga, otomatis terkirim ke WA. Oke, nah kita yang simple-simple dulu lah, baru ini terakhir. Sekarang nih permintaan dari Pak Ansor nih tadi yang dari Mantiga Tangerang.
Nah, supaya ada fitur untuk reset akun siswa, reset password siswa. Jadi kalau misalnya siswa lupa, ya udah klik reset aja gitu. Contoh mana ya? Si Gojo Pajal nih kita reset. Nah, dia defaultnya itu Nisen. Nah, jadi ya lihat aja Nisennya berapa kan. Udah suruh login pakai Nisen, username-nya Nisen, passwordnya Nisen juga gitu. Atau ya username itu bisa dua ya diisi di situ. Bisa Nis kalau untuk siswa ya. Bisa Nis atau Nisen. Kayaknya enak Nisen aja sih. Jadi username itu isi aja Nisen. Passwordnya setelah direset dia defaultnya Nisen juga. Seperti itu. Nah, guru piket bisa memulangkan siswa. Sebentar, saya login dulu ke guru piket. Jadi kan sebelumnya apa? Em, di sini di absen siswa. Nah, ini kan tujuannya untuk siswa yang nggak bawa HP atau nggak bawa kartu nih untuk di scan untuk absen. Nah, itu bisa di absen dari wali kelas dan guru piket. Nah, ini ya saya contohkan dulu dari guru piket lah. Nah, sebelumnya kan cuma bisa ngabsen masuk aja nih. Contoh pagi masuk dah hadir. Nah, sekarang bisa pulang juga. Nah, kalau ini ngeklik ini itu untuk ngedit. Misal dari hadir ke apa, izin ke sakit atau apa gitu kan. Nah, kalau misalnya udah pulang, mau pulang, dia absen pulang aja, tinggal klik aja absen pulangnya. Maka dia akan pulang gitu. Astaga, saya lupa kan. Inilah. Absen pulang nih, lupa saya, nggak ada notifnya ini di grup piket. Udahlah ya, untuk sementara gini aja nggak apa-apa lah. Jadi ini guru piket atau nantilah setelah setelah video ini saya edit sedikit dulu kan. Baru saya upload lagi yang terbarunya supaya ini ada notif. Ya lupa saya ini yang di akun guru piket masuknya dia ada notif, masuknya ada notif karena kan ini yang kemarin kan yang saya buat. Nah, untuk yang pulangnya kan baru aja tadi. Lupa pula. Jadi ini untuk pulangnya belum ada notif, nanti saya buatkan. Oke. Sekarang ini guru piket bisa ngabsen pulang. Nah, selanjutnya wali kelas bisa memulangkan siswa. Udahlah sama aja nih kan. Coba lah adalah tes aja. Masuk ke wali kelas. Ya nggak ada siswanya sini. Gimana ya? Udahlah tuh ya. Jadi intinya nanti nampak lah itu dia setelah ngabsen siswa nanti nampak lah itu tombol untuk absen pulang gitu. Udahlah, tinggal diklik ajanya. Ya tahu jarang kan juga kalau wali kelas pakai dari guru piket yang tadi pun juga bisa. Nah, sekarang untuk ke BK apa ya? Ya, soalnya terlalu banyak, jadi kadang lupa-lupa. Nah, sekarang di guru BK itu bisa menghapus pelanggaran siswa yang udah lama-lama. Jadi kan sebelumnya di akun BK itu hanya bisa menghapus pelanggaran yang ditambah hari ini aja. Kalau udah lewat hari ini, udah lewat 1 hari, masuknya di sini nih riwayat pelanggaran. Nah, di sini sebelumnya udah nggak bisa dihapus. Nah, sekarang bisa. Nah, ingat ya, ini defaultnya itu semester. Jadi kalau misalnya mau nampilin pakai filter waktu aja. Contoh dari kapan sampai kapan gitu. Contoh lah dari 2000 sampai hari ini. Tuh, tampilin. Nah, ini kan muncul nih tampil. Nah, ini sekarang bisa dihapus. Yang lama-lama tetap bisa dihapus. Kalau kalau sebelumnya nggak bisa gitu. Nah, terus juga sebelumnya kan kalau misalnya ini pelanggaran datang terlambat, ini kan otomatis nih. Kalau misalnya siswa em, absen datangnya terlambat, otomatis dapat poin pelanggaran 10. Otomatis tuh dapat poin pelanggaran 10. Nah, tapi sekarang itu udah saya hilangkan. Jadi sekarang kalau siswa terlambat tidak otomatis dapat poin pelanggaran. Tapi kalau misalnya mau dapat tetap ada poin pelanggarannya, silakan dibuat di sini di sekolah, lalu bukan, di pengaturan, lalu pelanggaran. Tambahkan di sini datang terlambat. Harus sama kayak saya ini, datang terlambat. Terserah lah mau besar mau kecil, intinya datang terlambat. Lalu tentukan poinnya berapa, contoh 10. Nah,
Ingat ya, harus sama nih bacanya, datang terlambat. Jangan buat datang telat, beda. Nanti nggak terbaca oleh sistem absensinya dia. Jadi kalau misalnya mau ada pelanggarannya untuk siswa terlambat, nah silakan ditambahkan sendiri di sini dengan nama pelanggaran datang terlambat. Ingat harus sama, nggak boleh beda. Oke, itu. Oke, udah semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih, ke yang paling banyak nih, upgrade sistem keuangan. Nah, jadi di sini sekarang di menu keuangan ada dua menu baru, menu saldo dan transaksi. Kita ke saldo dulu. Ini yang dasarnya, ini basicnya nih. Nah, jadi sekarang keuangan di sekolah itu ada apa ya? Kayak wadahnya gitulah, sumber keuangan. Jadi setiap kita, misal nih, em, input pemasukan sekolah gitu kan, pemasukan keuangan sekolah. Nah, kita bisa pilih ini masuknya tuh kemana gitu. Apakah ke dana BOS, apakah ke dana SPP, ke dana tagihan atau apa gitu. Supaya nanti saat kita melakukan ada pengeluaran, misal kita input pengeluaran sekolah, kita bisa pilih juga ini make uang yang dari mana? Uang yang dari dana BOS kah? Uang yang sebentar saya minum. Oke, lanjut. Nah, jadi sekolah bisa milih lah saat dia buat pengeluaran kan. Ini uang eh, sumbernya dari mana? Dari dana boska, dari SPPK, tagihan atau apa gitu. Nah, defaultnya nanti bapak-bapak kalian saat update keempat ini udah otomatis ada nih SPP, dana bos, pemasukan global dan tagihan. Tapi ini saldonya nggak ada ya, saldonya kosong. Ini tadi karena saya udah coba nambah, udah ngetes-ngetes, makanya ada saldonya. Nah, ini dua ini boleh dihapus. Yang SPP dan tagihan sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kalau misalnya ini ada nih, ini posisi kan sekarang ada nih SPP dan tagihan. Jadi kalau misalnya nanti ada siswa yang bayar SPP, nanti otomatis saldonya ikut nambah juga di sini. Nah, sama di sini tagihan. Kalau misalnya ada siswa bayar tagihan, bebas tagihan apapun itu nanti yang kita input di sini ya. Bebas lah tagihan apapun itu. Nah, nanti dia nambah ke saldo tagihan gitu. Nah, jadi sebaiknya dua ini jangan dihapus. Dua ini boleh dihapus kalau misalnya nggak dipakai. Kalau misalnya mau nambah, silakan ditambah sendiri. Apa gitu sumber pengeluarannya? Apakah yayasan misalnya? Boleh, silakan. Oke, ini dasarnya nih. Ini biar kita tahu dulu bahwasanya sekarang eh, sistem keuangan di sekolah kita ini udah ada sumber-sumbernya gitu kan, udah ada wadah-wadahnya gitu. Nah, ini saya praktekin contoh saya buat pemasukan plus pemasukan. Tujuan misalnya masuk ke mana ya? SPP kan nggak mungkin ya. Pemasukan global lah contoh. Apa ya? Rezeki anak soleh. Nah, nominalnya 1 juta. Simpan. Nah, sekarang ini saya hapus aja lah. Sekarang kita lihat di saldo tadi. Nah, di saldo nih otomatis nambah nih saldonya di sini. Terus juga di sini sekarang ada menu transaksi. Menu transaksi ini tuh lebih seperti apa ya? Arus kas, arus keuangan gitu. Jadi list-list keluar masuknya gitu. Beda kan kalau misalnya laporan global, di sini laporan global. Laporan global kan lebih udah ke apa ya? Dikelompokkan dia. Misal SPP di kelas sekian berapa, kelas sekian berapa, em, pemasukan lain-lainnya berapa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di transaksi ini dia lebih ke ya arusnya dia kapan masuk, kapan keluar gitu. Nah, ini contoh lah. Contoh misal kalau misalnya di sini saya edit yang rezeki anak soleh, saya ubah jadi 100.000 contoh. Suara saya udah habis nih.
Nah, di sini juga berkurang ya. Jadi dia ngikut. Kalau kalau di sini dihapus, di sini juga terhapus. Sama sih di transaksi juga terhapus gitu. Nah, contoh nih saya buat pengeluaran. Ini saya praktekin aja lah biar biar jelas semua ya. Pengeluaran. Pilih sumber dari mana nih. Sekarang kalau mau buat pengeluaran, kita bisa tentukan sumbernya juga gitu. Contohnya dari dana bos lah, kan cuman dana bos nih kan yang ada uangnya. Apa ya? Langganan aplikasi EgioSims contoh 3 juta. Nah, saya nggak tahu ya itu si si beliau itu tadi jual aplikasinya berapa. Ya mungkin lebih murah kan nggak tahu juga. Tiba-tiba penasaran kan. Oke, nah ini penerima uangnya siapa? Siapa nih? Gojo Satoru lah. Tambah. Nah, di sini di transaksi. Nah, masuk juga nih riwayatnya. Nah, jadi ini ada tanda-tandanya ya. Kalau tanda panah ke atas warna merah itu berarti uang keluar, tanda panah ke bawah itu berarti masuk. Nah, terus juga di sini udah ada nih ditotalkan nih kayak pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, sisanya berapa. Nah, secara default tabel ini menampilkan data di bulan saat ini. Nah, contoh nih defaultnya ini. Kalau misalnya mau lihat di bulan-bulan yang lain atau di rentang waktu yang lain, ya silakan diatur aja filternya. Contoh kalau mau lihat Januari, udah habis nih suara sebenarnya udah sakit nih tenggorokan. Filter. Nah, kosong. Kenapa kosong ya? Karena nggak ada riwayat transaksinya. Nah, ini bisa diekspor juga ke Excel. Nah, kayak gini kurang lebih. Oke, gitu. Ini untuk pemasukan dan pengeluaran. Jadi intinya nanti pun kalau ini pengeluaran diedit, ya mana tadi? Nah, ini pengeluaran diedit nominalnya, nanti di situ berubah juga dia. Simpan. Ini eh, nah, dia berubah ya. Di transaksi juga, oke, dia berubah. Nah, sekarang contoh nih, kalau misalnya kita bayar tagihan, ada nggak ya? Tagihan, nggak ada tagihan nih. SPP lah, SPP. Mana nih? Nah, nih contoh kita bayar. Ini ada orangnya nggak? Jangan ini 100.000 nih. Nah, di riwayat transaksi ada nih masuk 100.000. Di sini di keuangan saldo. Nah, nambah juga nih ya saldo di SPP-nya 100.000. Nah, intinya gitulah. Intinya nanti silakan coba-coba sendiri aja lah. Kayak video udah terlalu panjang. Udah sakit juga tenggorokan nih kan. Intinya sekarang di keuangan sekolah ini udah lebih jelas lah. Jadi ada wadah keuangannya itu dia dari mana. Terus juga alur transaksinya nih jelas nih. Kayak ya riwayat transaksi di Brimo gitu. Keluar masuknya jelas ya kan. Kapan-kapannya, berapa-berapanya gitu. Direkap juga, dihitungkan juga gitu. Total masuk berapa, total keluar berapa, sisanya berapa gitu. Ya nanti siswa kalau setiap bayar SPP, bayar tagihan, ini otomatis bertambah juga. Ya ini ya mutasi lah, mutasi. Memang alur kas, arus kas keuangan sekolah lah gitu. Apalagi ya. Nah, keuangan ini tentu saja di akun bendahara ada juga ya, sama. Bisa dilihat juga di akun bendahara. Nah, bisa di input, bisa nginput juga, bisa bayar segala macam itu sama. Untuk keuangannya akun bendahara dan akun admin itu sama.
Oke lah, mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan ya. Udah semua nih kan. Udah sakit juga tenggorokan nih. Oke, mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih.